Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur menerima hari yang baru dari Tuhan. Sebelum kita melanjutkan kegiatan kita sejenak bersekutu dengan Tuhan lewat renungan pagi. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu pagi ini. Biarlah Engkau menyertai kami dan membekali kami dengan firman-Mu, sehingga kami akan melangkah bersama Tuhan hari ini. Amin. Dari firman Tuhan yang mau menyapa kita melalui renungan pagi hari ini terambil dari Markus 1 ayat 27. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya. Demikian firman Tuhan. Kejadian ini adalah di daerah Kapernaum. Saat itu orang belum banyak mengenal Tuhan Yesus, apalagi mendengar dan mengerti ajarannya. Tuhan Yesus pada awalnya memperkenalkan diri melalui ajaran, kata-kata, khotbah, dan perbuatannya. Banyak orang yang takjub dan bertanya-tanya terhadap diri Yesus karena pengajaran dan kuasanya berbeda dengan orang lain, terutama dengan para ahli Taurat atau tokoh agama saat itu. Bahkan roh jahat pun diusir dari seorang yang dikuasai roh jahat. Dengan firman ini kita diajak untuk pertama, kehadiran firman Tuhan adalah pertanda kerajaan Tuhan sedang hadir. Siapa yang menerima firman itu berarti sudah menerima kerajaan Allah. Mendengar firman Tuhan tidak cukup hanya takjub atau merasa heran, tetapi menerima dengan tulus. Untuk mengenal Tuhan Yesus harus dengan mendengar suaranya, mengikuti pengajarannya. Kita tidak dapat mengenal Tuhan Yesus dan kerajaan Tuhan tanpa setia mendengar firman-Nya dan melakukan ajarannya. Catatan yang kedua, jika kita menerima Tuhan Yesus, kita akan mengalami kuasanya, yaitu memahami makna firman dalam hidup ini, dan dimampukan untuk melawan kuasa roh jahat yang selalu berusaha menguasai hidup kita. Walau kita hidup dekat dengan Yesus, berbagai godaan iman pasti datang. Gangguan roh jahat selalu ada. Kekhawatiran, ketakutan, keinginan duniawi, rasa tertekan, ambisi yang tidak terkendali selalu menguasai pikiran dan jiwa kita. Tidak ada rasa aman dan keteduhan hati. Dalam perkembangan ilmu pengetahuan saat ini, banyak ilmu yang menawarkan berbagai metode dan ajaran untuk ketenangan jiwa. Itu membuktikan semakin banyak orang yang khawatir, yang ketakutan, yang jiwanya tergoncang. Tuhan Yesus datang membawa kerajaan Allah, membawa ajaran dan suasana baru yang berbeda dengan ajaran-ajaran duniawi, yaitu dengan bersekutu dengan Tuhan serta benar-benar berserah diri, percaya dengan firman dan kuasanya. Tantangan pasti datang, tetapi dengan hidup bersama Yesus, dengan tekun mendengar, mempelajari firman-Nya, kita diberi kekuatan, hikmat dan perlindungan. Dengar, bukakan hati dan jiwa kepada firman Tuhan, serta renungkan firman itu. Lihat kuasanya akan semakin nyata dalam hidupmu. Biarkan firman Tuhan, biarkan kerajaan Tuhan berkuasa dalam hati, jiwa dan pikiran kita, sehingga kita dapat bekerja dengan tenang. Yang ketiga,
sebagai murid Tuhan Yesus, sebagai orang Kristen, mari kita meneladani Kristus, yaitu memperkenalkan diri, memperkenalkan kerajaan Tuhan dengan kata-kata yang baik, lewat perbuatan baik, dengan ajaran yang sungguh mengajak orang berpikir untuk konstruktif, yang bertujuan membawa damai sejahtera. Wibawa seseorang akan lahir dari kata-kata, ajaran, arahan, dan perbuatan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau selalu berbicara dan menyapa kami. Selalu menaungi kami dalam perjalanan kami hari ini. Biarlah kuasa-Mu semakin kami alami dan kami memperoleh kemenangan. Lawatlah saudara-saudara kami yang sedang bergumul, yang sedang sakit, yang bersedih. Biarlah Engkau membaharui pengharapan dan hidup mereka, sehingga mereka semakin mengenal Engkau, dan orang banyak juga ikut mengenal dan memuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.